Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, sang putri menenangkan kelompoknya dan memisahkan mereka. Kemudian dia berkata kepada Li Qiye, bisa dimengerti jika ada orang yang ingin mengambil harta karun itu untuk mereka sendiri. Namun, tempat ini berbahaya, bangsawan muda Li, haruskah kau melewatinya sendiri? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itulah mengapa lebih baik mencoba bersama-sama dalam satu kelompok. Kita harus melewati wilayah itu terlebih dahulu sebelum membicarakan tentang rampasan. Kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu. Pikirannya yang sebenarnya sebelumnya tidak penting karena kalimat ini mengandung ketulusan dan keterus-terangan yang sebenarnya, tidak menyisakan ruang untuk kritik. Semakin banyak orang yang berpikir bahwa Tuan Muda Bai beruntung memiliki tunangan seperti dia. Hal itu juga sangat kontras dengan sikap sombong Li Qiye. Ia tampak semakin tidak masuk akal hingga menjadi orang yang keras kepala, sungguh-sungguh pantas dicemooh. Li, jadilah pintar. Ketahuilah bahwa kamu beruntung bertemu seseorang yang sehat seperti sang putri atau kamu akan mati sekarang juga. Seorang pembenci yang menyeramkan. Benar, seorang kultivator muda lainnya mendukung sang putri dan berkata, apakah dia ingin pergi ke perbendaharaan sendirian? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk sampai di sana, bagaimana dia akan meninggalkan tempat tinggal ini? Kerumunan orang tentu saja menentang Li Qiye. Namun, dia tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Itu hanya domain api, tidak sulit sama sekali. Dia menyebalkan. Kau pikir kau bisa menahan panasnya di sana? Hentikan. Anak baptis itu misterius. Kebanyakan orang besar juga banyak yang misterius. Bahkan para leluhur yang mencoba sebelumnya tidak dapat menahan panas ini. Saat ini, Li Qiye berbicara dengan sangat jelas tentang benda ini. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Baiklah, tunggu saja dan saksikan dia mati di sana, sedikit pekerjaan untuk kita. Yang lain mencibir. Sang putri tidak mengolok-olok Li Qiye. Matanya menyipit saat dia berkata, jadi maksudmu kau bisa bepergian dengan mudah melalui tempat ini, bangsawan muda? Tentu saja. Li Qiye tersenyum dan memasuki wilayahnya dengan santai. Bakar dia sampai habis. Seorang penonton bergumam dengan nada jahat. Semua mata kini berbicara pada Li Qiye. Sayangnya, mereka berharap agar mereka berhati-hati karena Li Qiye sendiri tidak terluka oleh suhu selama berjalan santai. Tidak mungkin, teriak sebagian orang. Lihat, apinya kecil saja. Li Qiye tertawa kecil dan mengangkat tangannya, memperlihatkan pancaran sinar kecil di telapak tangannya. Itu domain api. Mataku membelalak setelah melihat ini. Dengan suara mendesis yang keras, percikan api itu membesar dan berubah menjadi api yang kuat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan burung phoenix saat api itu menari-nari di telapak tangannya. Perasaan ini sungguh nyata, rasanya seperti nyala api burung phoenix yang sebenarnya. Suhu yang ditimbulkannya tak tertahankan, mampu melelehkan apapun di dunia, kecuali Li Qiye. Hei, api ini terlihat seperti api yang ada di sana. Seorang leluhur manusia, dia membandingkan api di tangan Li Qiye dan api di tangan Thor. Keduanya tampak memiliki tipe yang sama. Ini bukan akal sehat. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang mulai mengucek mata mereka. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang berani melewati tempat ini dengan percaya diri, bahkan sang putri dan para leluhur. Saat ini, Li Qiye berdiri. Di sana, dia sama sekali tidak terpengaruh. Bagian yang paling aneh adalah ia tampaknya mampu memanggil api dari domain itu juga. Ingat, satu-satunya nyala api terang yang dapat terlihat di sini adalah di wilayah terdalam wilayah kekuasaan, tidak ada tempat lain yang memiliki nyala api yang terlihat. Kerumunan yang terkejut mengira bahwa dia benar-benar dapat memanggil api Phoenix setelah melihat ini. Anak Dewa Langit, Pangeran Pertama Langit, dan Wu Zongtian terkejut. Mereka sebelumnya meremehkannya dan sekarang terpaksa menelan kata-kata mereka sendiri. Ini sama saja seperti ditampar di wajah. Bahkan sang putri pun tak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya sambil menatap api itu. Sekali lagi, orang yang paling tidak bergerak adalah Saintes Perstone. Li Qiye sudah sangat yakin dengan pikirannya saat ini. Bagaimana? Tanya seorang penonton.
Hanya seorang penguasa jalan yang bisa melakukan ini, apakah dia? Yang lain mulai berspekulasi. Tidak mungkin atau semua orang akan tahu. Semua orang berpikir bahwa ini tidak mungkin. Mungkin dia murid dari Divine Stone Ridge. Seorang golem yang kuat menebak, orang-orang dari sana juga bisa bepergian melalui wilayah itu. Dia mungkin tahu rahasia di balik cara menghindari panas. Itu masuk akal. Tunggu, penerus Divine Stone Ridge datang, kan? Mungkin dia orangnya. Seseorang merespon. Bukan, dia manusia, bukan golem. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya dan yakin bahwa Li Qiye tidak bisa berpura-pura menjadi manusia. Ada kemungkinan lain. Seorang guru tua menatap Li Qiye dan menambahkan, mungkin dia memiliki garis keturunan Phoenix yang mengalir melalui dirinya. Garis keturunan burung Phoenix. Kerumunan orang menjadi terkejut. Kami mendengar bahwa domain itu adalah tempat kelahiran kembali burung Phoenix dan diciptakan oleh nyala api sejatinya. Jadi, jika dia memiliki garis keturunan ini, tidak peduli seberapa tipisnya, dia akan tetap dekat dengan nyala api ini. Itulah mengapa domain itu sama sekali tidak menyakitinya. Sebenarnya, tinggal di sini bermanfaat baginya. Banyak yang mengangguk setuju sambil menatap Li Qiye. Ya, mungkin garis keturunan burung Phoenix sangat tipis, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Gumam salah seorang. Seorang ahli yang lebih tua mengamati Li Qiye dan wilayahnya dengan saksama. Ia pun setuju dan menambahkan, api sejati Phoenix dan garis keturunan Phoenix berasal dari cabang yang sama, masuk akal jika ia tidak takut dengan panas di sini. Jika memang demikian, maka panas ini sebenarnya menguntungkan Li Qiye. Tidak heran mengapa naga Phoenix Dragon lebih disukai, begitu pula dengan Persone Saintes, tampaknya mereka memperhatikan garis keturunannya. Ingat, mereka juga memiliki garis keturunan yang luar biasa. Ungkapan lainnya, itu mungkin. Beberapa orang setuju dengan hal ini, terutama para jenius muda. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa seperti Li Qiye bisa memikat kedua wanita itu? Kenyataannya, Li Qiye yang tidak terpengaruh panas tidak ada hubungannya dengan garis keturunan burung Phoenix. Para penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi dan memilih untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Kenapa kalau dia punya garis keturunan Phoenix? Seorang ahli mendapatkan kembali akal sehatnya dan tercengang, dia masih belum kuat, belum di level suci, jadi garis keturunan ini tidak istimewa saat ini. Hanya kekuatan yang akan membawa pada kemenangan. Benar, dia tidak lebih kuat dari Tuan Muda Bai. Dia juga tidak akan hidup lama setelah menyinggung Tuan Muda dan Yin Yang. Yang lain menimpali. Garis keturunan ini sungguh mencengangkan dan membuat orang iri. Namun, mereka tetap mengabaikannya karena kultivasinya yang lemah. Melawan kelompok putri saat ini hanya akan berakhir dengan kematian. Adapun Wu Zongtian dan yang lainnya, mereka takut karena Li Qiye mungkin satu-satunya orang dalam sejarah yang tidak terpengaruh oleh panas di sini, sejauh yang mereka ketahui. Mereka setuju dengan spekulasi leluhur. Garis keturunan burung Phoenix adalah satu-satunya penjelasan untuk ini. Hanya saintes Persone yang berpikir bahwa Li Qiye masih dapat melakukan ini terlepas dari garis keturunannya. Embun, api di telapak tangan menghilang. Dia berjalan keluar dari wilayah itu dan tersenyum pada putrinya, lihat. Kamu tidak perlu khawatir aku akan melewati sana. Semua mata kini berbicara pada sang putri. Mereka tahu bahwa aliansi ini tidak akan mudah meninggalkan perbendaharaan. Tuan Muda Li, kamu sungguh luar biasa. Semoga kau memiliki garis keturunan burung Phoenix mistis dan pasti akan terbang ke 9 langit di masa depan. Cakrawalaku semakin luas hari ini. Sang putri tidak menahan diri untuk memuji Li Qiye. Ini akan dianggap sebagai kehormatan besar, terutama bagi generasi muda. Mereka pasti akan gembira, tetapi Li Qiye tidak terpengaruh. Baiklah, kamu tidak punya urusan lagi di sini. Pergilah dan jangan jadi pengganggu lagi. Li Qiye berbicara sambil berkata. Ini bukan pertama kalinya dia menyuruh mereka pergi, tetapi seperti kata pepatah, jangan pernah menghadapi wajah yang sedang tersenyum, tidak ada orang lain yang akan bersikap begitu hitam putih saat sang putri begitu murah hati dalam memujinya. Terlebih lagi, aliansi ini sangat kuat. Selain garis keturunan Li Qiye, aliansi ini dan pasukan mereka tidak terkalahkan di tempat ini. Dengan demikian, penghinaan terang-terangan itu mungkin tidak diterima. Zongtian dan yang lainnya memiliki ekspresi yang buruk. Bahkan mata sang putri menjadi dingin.
Dia tetap tenang dan berkata kepada wanita suci batu mutiara, "Saudari Si, saya dengan tulus meminta semua orang untuk bergabung dengan kami, saya berharap simpati Anda. Bisakah Anda memberikan satu atau dua patah kata?" Sang putri menjelaskannya dengan jelas, ingin Perstone meyakinkan Li Qiye. Dia tetap sabar dengan keduanya. Yang mulia tidak bisa bersikap lebih baik lagi. Kerumunan orang berpikir, masih memikirkan perbedaan sikap antara Li Qiye dan sang putri. Mereka juga berpikir bahwa saintes Perstone akan berkompromi. Namun, Perstone menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, aku mengatakan ini dengan niat baik, Tuan muda kita menginginkan yang terbaik untukmu, dia sedang berbelas kasih saat ini. Pergi bersama para pengikutmu atau hadapi amarahnya dengan konsekuensi yang mengerikan. Pikirkanlah, Perstone tidak mempunyai motif tersembunyi kali ini. Dia tahu bahwa Li Qiye akan segera berhenti bersikap baik dan sungai darah akan mulai mengalir. Sang putri dan anak buahnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Sayangnya, orang lain tidak menghargai ini. Mereka terkejut bahwa dia masih mendukung Li Qiye, orang luar, alih-alih tunangannya dan calon saudara tirinya. Menggigit tangan yang memberi makan. Seorang murid Yin yang tak memiliki kekuatan menahan diri untuk menenangkan suaranya. Klang, sebuah sinar menyambar dan dia langsung terpenggal. Darah menyembur dari tubuh yang terpenggal itu. "Kamu pantas mati." Li Qiye kini memegang pedang di tangannya. Ia meniupkan darah mutiara ke bilah pedangnya dengan lembut. Ekspresi banyak orang langsung berubah setelah melihat pembunuhannya yang santai. Kurang terbuka sekali. Baik anak baptis dan pangeran pertama melangkah maju. Yang pertama berteriak, "Bocah, kau sendirilah yang menyebabkan ini." Li Qiye menjawab dengan melemparkan pedangnya kembali ke Perstone Saintes. Dia mengangkat tangannya dan retakan tiba-tiba muncul di wilayah itu. Lahar mengalir keluar dari tempat itu. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa ada lautan magma di bawahnya. Lahar yang keluar tiba-tiba terbang dan melingkari tangan Li Qiye. Dia memiliki kemampuan api yang merusak, cukup untuk menghancurkan suatu pasukan. "Ayo bergabung." Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke bawah. Ledakan, kehancuran mengerikan melanda daerah tersebut. Mati, pangeran pertama dan anak baptisnya tidak percaya pada kekuatan Li Qiye. Dentang, anak baptis itu menggunakan pedang tajam sementara sang pangeran pertama melancarkan pukulan naga. Ledakan, banyak orang terguncang maju mundur akibat hantaman pedang dan pukulan naga Li Qiye. "Buk, buk, buk." Anak baptis dan pangeran pertama terdorong mundur, vitalitas mereka bergejolak karena kekuatannya. Keduanya terkejut karena telah meremehkan lawan mereka. Sangat kuat, bukankah dia hanya Silver Carapace? Sebagian besar tidak percaya, itu pasti kekuatan api Phoenix yang sejati. Permen karet yang lain, itu pasti. Mereka melihat tangan yang tertutup lava. Lava itu tampak seperti menahan beban yang tak terbatas, sehingga ia mampu mengusir musuh-musuhnya. Hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Li Qiye berdiri di sana, menatap mereka dan tertawa, "Kalian semua, mari kita menikah." Dia jelas ingin semua orang di pihak lain bersatu, bukan hanya mereka berdua. "Kita lihat saja nanti." Anak baptis yang muda gelisah itu berteriak. Ledakan. Sebuah cahaya yang cemerlang dan pancaran cahayanya terpancar darinya. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Dia tampak seperti dao agung yang mekar keluar, mampu mengendalikan semua hal di bawah langit. Fisik dao bawaan. Banyak yang berteriak menanggapi. Benar-benar anugerah yang luar biasa. Seorang pakar mengumumkan pengumumannya dengan heran. Aktivasi fisik ini membuat vitalitasnya beberapa kali lebih besar. Klang. Dia memanggil pedang besar dan tebal, berwarna hitam dari atas ke bawah. Pedang itu tampak seperti tulang dengan garis emas. Garis ini sudah ada di bahan pedang sejak awal, tidak ditambahkan kemudian. Berdengung, pedang itu bersinar hitam dan melepaskan fenomena visual, seekor binatang besar dengan 4 kaki dan sebuah tanduk. Binatang itu memiliki sisik hitam di kedua tubuhnya tetapi tanduknya berwarna emas, tampaknya terbuat dari logam kuno abadi. Binatang itu memancarkan aura buas. Keganasannya membuat orang lain menggigil. Ling Onyx Purba, para ahli yang lebih ahli mengenali binatang itu. Pedang itu adalah pedang surga tingkat tinggi. Seseorang cukup tahu tentang cakrawala untuk mengenali pedang itu. Tuan Sekte Firmamen sebelumnya menggunakannya. Orang lain berkata dengan iri. Terbuat dari tulang dao primal Onyx Ling.
Orang-orang merasakan aura buas dan kekuatan Dao agungnya. Ini adalah salah satu pedang terkuat di Firmamens. Penguasa surgawi mereka cukup beruntung mendapatkan tulang Dao yang mahal dari seekor Ling kuno. Hasilnya adalah pedang yang memiliki kekuatan dan Dao binatang buas ini. Master Sekte sebelumnya memberikannya kepada anak baptisnya itu tidak lama setelah ia bergabung dengan sekte tersebut karena ia memiliki fisik Dao bawaan. Ia kemudian menjadi penerusnya. Fisika Dao ini memungkinkannya mengendalikan senjata tanpa batas, apapun itu, bahkan di alam Mortal Shell, mungkin keuntungan terbaik yang dimilikinya. Ledakan. Fenomena visual muncul di belakangnya, matahari, bulan, dan bintang yang berputar. Ia tampak seperti penguasa seluruh wilayah. Seni Cakrawala. Seorang ahli terkejut, dia benar-benar berhasil menyelesaikannya. Itulah calon Master Sekte masa depanmu. Menggunakan seni Cakrawala meningkatkan kekuatan anak baptis itu beberapa kali lebih tinggi. Fisika Dao bawaan, pedang Ling Onyx primal, dan seni Cakrawala, hal ketiga ini membawa anak baptisnya ke tingkat berikutnya. Dia jelas menggunakan segala yang dimilikinya untuk membunuh Li Qiye agar bisa menghapus penghinaan sebelumnya. Hai, aku ikut. Pangeran pertama tidak mau ketinggalan dan berteriak. Klang, klak, klak, plat-plat individu menempel padanya, membentuk baju besi emas penuh. Dia tampak seperti seorang raja yang siap berbicara kepada rakyatnya. Hidup mereka tergantung pada satu keinginannya. Benteng Naga Langit. Seorang penonton mengenali baju zirah itu dan berkata, raja memberikannya kepada pangeran pertama. Menurut legenda, baju zirah ini terbuat dari sisik naga banjir dewasa, yang memungkinkan penggunanya kebal terhadap senjata dan serangan unsur. Baju zirah ini milik raja. Rupanya baju zirah ini dipersembahkan kepada pangeran pertama, yang berarti bahwa ia akan menjadi penerusnya. Ledakan. Ia kemudian mengatur hukum jasanya. Energi kerajaan melesat ke langit. Banyak lambang kerajaan berkumpul di sekelilingnya, yang berpuncak pada gambaran kerajaan besar. Di dalamnya, para pengikut dan warganya bersujud dan mempersembahkan seluruh kekuatan dan vitalitas mereka kepadanya. Hal ini tentu saja membawanya ke tingkat berikutnya. Ia berubah menjadi raja yang tak tertandingi, yang mampu menyegel dewa dan membunuh iblis. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan kagum. Rahasia naga kerajaan, tidak banyak yang tahu bahwa ini adalah teknik rahasia Skylight. Hanya keluarga kerajaan yang diizinkan untuk mempelajarinya. Keduanya terpesona oleh Li Qiye, berniat membunuhnya dengan teknik terbaik mereka. Mereka tidak akan main-main lagi, mereka akan mati. Seorang penonton bergumam. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, ingin melihat duo itu mengalahkan Li Qiye. Aku tidak mungkin melewatkannya. Wu Zongtian tiba-tiba bergabung dalam usahanya dengan cara yang serius. Dia tidak peduli dengan status dan reputasinya, dan bergabung dengan dua orang lainnya. Ini menunjukkan bahwa dia memandang Li Qiye sebagai musuh yang kuat. Pada titik ini, banyak orang menyadari bahwa Li Qiye jauh lebih kuat daripada aku. Jika tidak, Wu Zongtian tidak akan pernah bergabung dengan orang lain untuk melawannya. Ini sudah dimulai. Suasana menjadi heboh. Wu Zongtian adalah seorang jenius yang luar biasa. Jika bukan karena Bai Jianchan yang brilian, dia mungkin akan menjadi penerus Yin Yang Gate berikutnya. Dapat melihat beraksi merupakan berkah bagi para penonton. Berdengung, Yin dan Yang muncul di belakangnya. Bayangannya menjadi panjang dan membentang di seluruh wilayah, sama dengan sosoknya yang sebenarnya. Hanya satu hentai saja yang bisa menghancurkan tanah. Avatar, dia ada di alam kesucian bentuk segudang. Alam kultivasinya saat ini menjadi jelas. Kultivasi Wu Zongtian saat ini sudah bisa diduga. Namun, melihat tindakannya masih mengejutkan. Bagaimanapun, Zongtian masih cukup muda. Banyak leluhur di zaman tua mereka masih berada di alam ini. Dengan demikian, prestasinya jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan para petualang yang lebih tua pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Meskipun demikian, dia telah mengalahkan Bai Jianchan, tetapi orang itu sekarang berada pada level suci. Dari sini, orang dapat melihat betapa hebatnya Bai Jianchan, seorang jenius di antara para jenius. Klang, dia benar-benar menyimpan pedangnya dan memanggil dua senjata yang berbeda, satu di tangan masing-masing. Mereka tampak cukup unik, menyerupai dua jarum panjang yang tembus cahaya. Mereka memiliki tanda Dao yang tak terhapuskan yang membedakannya sebagai artefak atau senjata.
Jika tidak, orang mungkin akan mengira mereka sebagai dua jarum kristal. Cahaya redup dan berkedip yang keluar darinya menambah kesan halus. Mereka tampak berdenyut masuk dan keluar dari keberadaannya. Mereka tidak memiliki niat membunuh dan kekuatan Dao yang kuat. Namun, semua orang tahu bahwa mereka dapat merebut nyawa lawan dalam sekejap mata. Jarum ilahi tanpa bayangan. Seorang leluhur mengenalinya. Apakah Anda merasa malu dengan Yin Yang? Yang lain menarik napas dalam-dalam. Ya, menurut rumor, mereka diciptakan dari tulang Dao lebah ilahi tanpa bayangan oleh penguasa Dao Zen kuno, yang terbaik dalam pembunuhan. Pakar lainnya berkata, Dao Lord ini pernah bertemu dengan seorang Bilord, binatang buas purba yang sangat kuat. Dao Lord mengejarnya beberapa kali tetapi tetap tidak dapat membunuhnya. Kemudian, penguasa surgawi Chan yang datang untuk membantu dan mereka akhirnya dapat membunuhnya. Penguasa doa menggunakan tulang daunnya untuk menciptakan dua jarum ini, alat yang sempurna untuk membunuh, yang hampir mustahil untuk dihindari. Gemuruh, Wu Zongtian menyalurkan energi yin yang ke dalam jarum suntik itu. Cahaya jarum-jarum itu berdenyut dengan kecepatan yang semakin meningkat. Begitu mereka melepaskan tangan mereka, mereka akan memberikan pukulan mematikan ke dada musuh dalam sekejap mata. Mari kita mulai. Li Qiye tampak santai meskipun dikelilingi oleh tiga petualang, dia sepenuhnya menunjukkan penghinaannya. Ledakan, lahar itu menyembur keluar lagi dan meraung seperti seekor naga hingga membuat banyak orang ketakutan, sasarannya adalah Li Qiye. Siapapun yang lain akan langsung berubah menjadi abu karena suhunya. Sayangnya, Li Qiye tidak terpengaruh. Lahar segera mengembun di atasnya, membentuk lapisan baju besi tebal dengan api di permukaannya yang menyerupai burung phoenix. Suara samar juga dapat terdengar. Dia memang memiliki garis keturunan phoenix. Para ahli mengira bahwa dugaan mereka sebelumnya benar. Penonton lainnya merasakan hal yang sama. Bunuh dia. Anak baptis dan pangeran pertama tidak memberi Li Qiye waktu untuk bersiap setelah melihat baju besi lava. Mereka melompat ke arah seperti harimau yang turun dari gunung. Seekor ling besar menutupi langit dan mencabik ruang dengan cakarnya yang tak terhentikan. Mulutnya dapat melahap semua makhluk hidup. Mengerikan sekali. Para penonton merasa seolah-olah jiwa mereka menjadi sasaran ling hitam ini, yang siap ditelanjangi kapan saja. Ledakan. Pangeran pertama menjatuhkan kerajaannya, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ia menyerupai dewa yang bertanggung jawab atas wilayah kekuasaannya sendiri. Semuanya hancur di hadapan kekuatan Ling dan kerajaan, terutama wilayah spasial di sekitar Li Qiye. Itu pasti akan berhasil, kata seorang penonton sambil berdiri lemas. Hancurkan, Li Qiye tertawa sebelum memberi perintah. Lahar zirahnya memancarkan semburan api yang mengerikan, mirip dengan letusan sejuta gunung berapi. Akibatnya, semuanya mulai berguncang. Tepat pada saat ini, Wu Zongtian bergerak. Kedua jarum itu menghilang dari pandangan sebelum muncul tepat di depan dahi Li Qiye, siap untuk menembus tengkoraknya. Karena orang itu tidak punya waktu untuk bersiap, dia mengira dia sudah siap. Akan tetapi, serangan ketiga itu tetap tidak dapat menahan letusan baju besi lava. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga membutakan semua orang. Begitu mereka bisa melihat lagi, mereka melihat ketiganya terlempar. Domainnya hancur, pedang terkirim ke cakrawala. Lihat jarumnya, mirip seperti legenda, sangat mematikan. Sementara itu, sebagian orang fokus pada jarumnya. Tidak, seorang pengamat mungkin memperhatikan bahwa lahar masih berhasil menghentikan jarum yang menembus dahi Li Qiye. Panas dari lahar dapat membakar apa saja. Jarum-jarumnya meleleh menjadi cairan yang menetes ke tanah. Bagaimana artefak yang disempurnakan oleh seorang penguasa Dao dapat dicairkan, ini pasti api. Phoenix. Orang-orang menarik napas dalam-dalam. Jenis api sejati yang kuat tidak akan mampu melakukannya. Lawan ketiga memuntahkan darah dan menabrak gunung. Mereka terluka parah. Berdiri lagi membuat mereka muntah darah lagi karena vitalitas internal mereka yang kacau. Orang-orang tidak dapat mempercayainya. Serangan gabungan itu sangat kuat dan Li Qiye seharusnya mati. Yang terjadi justru sebaliknya. Jadi inikah kekuatan burung phoenix? Seorang penonton sedang menatap baju besi lava itu. Semua orang merinding setelah menyaksikan pertukaran sebelumnya. Kekuatan burung phoenix. Mereka benar-benar percaya bahwa Li Qiye memiliki garis keturunan burung phoenix. Hal ini memungkinkannya untuk mengendalikan api di sini.
Anak nakal ini terlalu beruntung. Beberapa orang menjadi iri karena burung phoenix adalah salah satu binatang suci yang paling kuat. Orang biasa ini sebenarnya memiliki garis keturunan yang bergengsi. Ketiganya terus muntah beberapa kali sebelum vitalitasnya stabil. Meskipun demikian, mereka pucat pasi, terhuyung mundur karena takut karena baju besi lava. Sangat lemah, aku bahkan belum melakukan apapun. Kalian semua akan mati setelah satu hentain saja. Li Qiye berkomentar dengan santai. Sikap santai itu mempertanyakan pukulan bagi ketiganya. Mereka hampir muntah darah lagi karena marah sementara ekspresi mereka menjadi gelap. Sayangnya, jenius ketiga itu tidak punya jawaban karena Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Ada telapak tangan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokan mereka, menghentikan amarah yang keluar. Mereka belum pernah merasakan tingkat frustrasi seperti ini sebelumnya. Para penonton merasakan hal yang sama, terdiam. Bahkan mereka yang membenci Li Qiye atau iri padanya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Baju zirah lava itu melakukan segalanya, letusan kekuatan membuat kelompok itu terpental, bahkan sampai melukai mereka dengan parah. Bagaimana? Teriak pangeran pertama, tidak dapat menerima hal ini. Dulu dia tampak menonjol di atas semua orang. Saat ini, lawannya tidak bergerak sedikit pun dan dia kalah telak. Ini sungguh memalukan. Yang terburuk dari semuanya, dia kalah dari seseorang yang sama sekali tidak dia hargai. Di dalam hatinya, Li Qiye tidak lebih dari sekedar sampah. Kalian semua mengatakan bahwa aku memiliki garis keturunan burung phoenix. Anggap saja begitu. Dan memang benar bahwa tempat ini dulunya adalah sarang burung phoenix, tempat kelahiran kembali. Li Qiye tersenyum dan berkata, setiap orang mengubah pandangannya, mengira dia telah menyetujui spekulasi ini. Hanya bagian terakhir yang benar-benar benar. Karena tempat ini dulunya adalah tempat kelahiran kembali burung phoenix, Li Qiye memiliki kendali penuh atas kekuatannya. Pada titik ini, sang putri mengangkat tangannya. Para leluhur dari Cakrawala dan pasukan Yin Yang dan Langit bergerak maju. Gemuruh, kavaleri Skylight dinobatkan menjadi pangeran pertama. Berbarislah, teriak seorang leluhur kepada pangeran pertama. Saya segera bergabung dengan kelompok itu. Formasi pedang Cakrawala juga diaktifkan di atas dengan suara berdenting keras. Pedang-pedang ilahi muncul membentuk formasi besar. Mundur. Seorang leluhur dari Firmamens menarik anak-anak baptisnya kembali untuk melengkapi formasi. Adapun Wu Zongtian, dia juga kembali ke pasukan Yin Yang. Orang tidak akan bisa melihat lagi karena dia telah menjadi bagian dari pasukan itu. Jika Anda ingin menantang kami semua, bangsawan muda Li, kami akan melakukan apa yang Anda inginkan. Ini akan menjadi kemenangan yang tidak terhormat dan saya minta maaf untuk itu. Sang putri berkata dengan sopan. Kementerian yang tidak terhormat, terserahlah, kalian juga boleh ikut. Aku akan membunuh kalian semua untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Li Qiye tersenyum dan memberi isyarat tangan, memberi tahu mereka untuk ikut. Semua orang menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak lagi memandang Li Qiye sebagai orang yang sombong. Dia telah menunjukkan dirinya layak untuk berbicara seperti ini. Mungkinkah, kekuatan itu mungkin berjumlah 100.000 orang? Seorang penonton berbisik. Tunggu dan lihat, seorang ahli yang lebih tua tidak tahu jawabannya. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatan yang sangat besar dengan leluhur yang sebenarnya. Meskipun tidak banyak yang ada di sini, mereka adalah tokoh terkuat di sekte mereka. Mereka tidak lagi memedulikan senioritas dan benar-benar bekerja sama dengan sesama anggota untuk melawan junior. Baiklah, mohon informasikan kepada kami, bangsawan muda Li. Sang putri mengangguk dengan sungguh-sungguh. Musuh mereka saat ini tak terkalahkan karena garis keturunan dan wilayahnya. Tentu saja, dia juga berpikir untuk melarikan diri tetapi tampaknya dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kedua pihak telah menghancurkan semua kedok persahabatan. Pertarungan sampai mati sudah siap. Seni pedang langit, teriak seorang leluhur dan pedang-pedang di atasnya mulai berputar membentuk badai yang mengerikan. Badai itu menghancurkan kubah langit dan cukup untuk menyeret bintang ke bawah dan menghancurkannya berkeping-keping, sama halnya dengan sekte. Orang-orang menggigil setelah melihat ini. Terjebak di sana berarti tertimpa reruntuhan. Hukum prestasi dan harta benda tidak berguna. Pasukan Skylight berubah menjadi naga emas.
Ini adalah formasi naga kerajaan mereka yang terkenal yang telah menyelamatkan negara mereka berkali-kali dari penjajah. Ledakan. Ia mendarat di tanah dan menciptakan retakan di mana-mana. Ia meraung dan melepaskan auranya yang dahsyat, memperlihatkan daya rusaknya. Raja Skylight pernah memimpin formasi ini dan membunuh seorang penguasa surgawi di dekat perbatasan, atau begitulah kata mereka. Seorang penonton berkomentar, baik Firmamens maupun Skylight telah bergerak. Hanya pasukan Yin Yang yang berdiri diam. Karena mereka diselimuti oleh energi sejati kekacauan afinitas Yin Yang, tidak seorang pun dapat melihat apa yang mereka lakukan. Ini membuat mereka tampak semakin berbahaya. Apa yang akan dilakukan gerbang Yin Yang? Seseorang bertanya-tanya. Formasi pedang cakrawala, formasi naga kerajaan, dan gerbang Yin yang masih menunggu, semuanya menciptakan suasana tegang yang tak tertahankan. Siapa yang akan menang? Ini menjadi pertanyaan kunci. Bahkan para leluhur yang berpengalaman pun tidak memiliki jawaban yang tepat. Mereka menatap Li Qiye lalu menatap pasukan di sisi lain. Dalam hal pasukan, sang putri tentu saja memiliki keuntungan yang sangat besar. Mereka memiliki sekitar 100.000 pembudidaya yang cakap dengan moral yang tinggi. Pada hari lain, para leluhur akan bertaruh di pihak ini. Formasi ketiga sekte ini terkenal karena kehebatannya, belum lagi gerbang Yin Yang yang menunggu. Namun, hal itu sulit karena Li Qiye memiliki garis keturunan burung Phoenix mistis dengan keunggulan bermain di kandang sendiri. Dia mungkin kuat, tapi tidak sepenuhnya. Intuisi pertama seseorang adalah memilih pihak putri. Ketiga sekte itu bersama-sama tidak akan bisa dihentikan, tidak ada sekte yang dapat menentang mereka, terutama seorang individu. Saya tidak setuju. Seorang ahli masih takut dengan ledakan sebelumnya. Nyala api sejati burung Phoenix itu misterius dan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Dia melanjutkan dengan suara pelan, tempat ini dipenuhi dengan api Phoenix sejati dan dia memiliki garis keturunan itu, tidak seorang pun seharusnya bisa menentang ini. Menurut legenda, bahkan penguasa Dao Langit tidak dapat mencapai bagian terdalam dari domain api. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya api yang ada di sini. Mungkin garis keturunannya sangat tipis. Seorang gadis penggemar dan wanita suci itu mengerutkan kening, menunjukkan keterkejutannya. Dia mungkin hanya bisa meminjam sedikit kekuatan domain, kita lihat apakah dia bisa menghentikan ketiga raksasa itu. Yang lain mencibir, para pemuda mengangguk setuju. Formasi pedang Firmamens adalah yang terkuat di sekte ini, pembentukan kerajaan juga tak terhentikan bagi Skylight. Hanya sedikit leluhur dari sekte besar yang mampu bertahan, apalagi mengalahkan mereka. Sebaliknya, sang putri menanggapi hal ini dengan sangat serius. Dia berkata dengan tenang, kita harus berusaha sebaik mungkin dan menggunakan semua yang kita miliki sebagai bentuk penghormatan. Saya juga minta maaf atas kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan sebelumnya dalam kata-kata kita. Dia menjelaskan bahwa sekutunya akan mengerumuninya dan menggunakan segala cara yang diperlukan. Tidak apa-apa, gunakan semua yang kau miliki karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Li Qiye tersenyum, senang mendengarnya. Sang putri mengeluarkan sebuah harta karun. Harta karun itu mengeluarkan suara mendengung. Buang, armor Li Qiye segera bereaksi dengan menyemburkan api ke arahnya. Namun, harta karunnya tidak digunakan untuk tujuan pertahanan. Harta karun itu terbang di atas Li Qiye dan mulai berputar. Harta karun itu membuka portal yang melepaskan hawa dingin ekstrim, cukup untuk membekukan radius 10.000 juta. Dia mencoba mengubah Li Qiye menjadi patung namun armor lavanya telah bereaksi sebelumnya dengan api untuk menghentikan proses ini. Pertarungan itu berubah menjadi pertempuran antara api dan es. Portal itu tidak menyerah dan terus mengirimkan afinitas dingin ke masing-masingnya. Ini cukup untuk membekukan seluruh lautan dan struktur realitas. Api Li Qiye melemah meski telah beberapa kali mencoba bangkit kembali. Hawa dingin tampaknya menguasai, berhasil merentangkan baju besinya. Orang-orang melihat cermin yang terbuat dari es di atasnya. Di sisi lain cermin terdapat dunia yin yang ekstrim, asal-muasal sifat afinitas dingin. Segala sesuatu di sana termasuk hukum Dao gagal dan Li Qiye menjadi target utamanya. Cermin embun beku surgawi, senjata tertinggi yang ditinggalkan oleh penguasa Dao Langit. Seorang ahli golem terkejut. Banyak yang tidak menduga sang putri akan menggunakan senjata penguasa Dao di awal untuk menekan Li Qiye.
Penguasa Dao menggunakan cermin ini untuk memasuki wilayah kekuasaan saat ini. Seorang leluhur menggigil dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun jaraknya jauh. Awalnya mengesankan, mengincar titik lemah. Seorang penonton melihat bahwa dia tidak membuang waktu untuk langsung menggunakan jurus mematikan. Api sejati Phoenix tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya. Cermin ini adalah salah satu kartu yang dapat Anda gunakan dalam menjelajahi wilayah ini. Namun, sekarang dia menggunakannya untuk membunuh Li Qiye. Dia berbicara dengan sopan dan elegan kepada Li Qiye seolah-olah mereka bukan musuh, sama sekali berbeda dari pangeran pertama. Namun, dia ingin membunuhnya sejak awal dan menyembunyikannya dengan cukup baik. Itu tidak ada hubungannya dengan saudaranya, hanya untuk Bai Jianchan. Intuisinya mengatakan bahwa Li Qiye akan menjadi ancaman besar. Serang, perintahnya. Para anggota gerbang Yin yang patuh. Kabut yang berantakan memancar saat mereka bergerak dengan kecepatan kilat, terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Klang, klak, klak, rantai melingkari Li Qiye pada detik berikutnya. Rantai itu terbuat dari logam ilahi 5 warna, sangat kuat dan tidak mungkin dipotong bahkan oleh pedang. Paling tajam sekalipun, rantai-rantai itu datang dari segala arah dan terlalu cepat untuk dihindari, membuat Li Qiye terkunci di tempatnya. Rantai-rantai dari bawah tanah juga melilit kakinya dengan erat. Rantai itu juga memiliki duri seperti bilas sehingga semua titik lemahnya terkena. Jadi, tujuannya adalah untuk menghentikan pembuluh darah dan menyalurkan energinya. Li Qiye tidak bisa bergerak seolah-olah pembuluh darahnya tersumbat, tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Kurungan iblis, teriak seorang penonton yang ketakutan. Teknik pembelajaran Yin Yang yang mengerikan. Seseorang pernah mendengarnya sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menangkap penjahat atau pengkhianat. Versi skala besar dari teknik ini dapat menangkap ribuan musuh di medan perang dalam satu gerakan. Jika semua rantai difokuskan pada satu orang, itu seharusnya cukup untuk menangkap penguasa benteng. Teknik ini efektif sekaligus kejam. Setelah terperangkap, otot dan pembuluh darah korban akan rusak. Mereka akan menjadi lumpuh dan harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Dia tidak bisa bergerak. Para penonton kini mengira Li Qiye adalah seekor ikan dalam dongeng. Bunuh dia! Teriakan terdengar dari formasi pedang cakrawala. Pedang-pedang suci itu mulai berputar membentuk lingkaran, membentuk lubang raksasa yang sangat dahsyat. Bor itu dimaksudkan untuk menghancurkan Li Qiye hingga berkeping-keping. Formasi naga emas itu juga meraung. Sisik-sisik pada makhluk itu melesat keluar seperti bilah-bilah paling tajam yang pernah ada. Serangan dahsyat ini bisa membuat ribuan lubang di gunung. Li Qiye tidak akan bernasib lebih baik. Naga itu tidak berhenti di situ dan menjepit leher Li Qiye dengan 10 cakarnya, ingin segera memegahkannya. Setelah satu kali sambar, cakar itu sudah berada di samping leher Li Qiye. Serangan ketiga kali itu datang bersamaan dengan urgensi yang sangat besar. Tidak mungkin melarikan diri. Tentu saja, korban tidak bisa bergerak. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Benar, mereka tahu bahwa itu akan menjadi kematian yang mengerikan, meledak menjadi debu. Itulah yang dia dapatkan karena menentang gerbang Yin Yang, tidak ada hal baik yang dapat dihasilkan darinya. Orang sombong seperti dia akan selalu terbunuh, merupakan suatu kehormatan untuk turun ke bawah menemui sang putri dan yang lainnya, apalagi yang dia inginkan. Yang lain mencibir dengan dingin. Cukup banyak orang di sini yang menginginkan Li Qiye mati agar mereka tenang. Ledakan. Pada saat genting ini, lautan lava keluar dari wilayahnya dan menenggelamkan Li Qiye seluruhnya. Itu menjadi pemandangan dahsyat yang mirip dengan kisah dunia. Pertarungan dengan para jenius sebelumnya sempat menimbulkan kobaran api, tetapi kali ini dalam skala yang sama sekali berbeda. Gelombang kejut dari masuknya lava membuat para penonton melayang. Pekik. Sebuah jeritan terdengar, jeritan yang bahkan dapat membuat Raja Iblis yang paling kejam takut dan mencabik-cabik langit biru. Pencari burung Phoenix. Seseorang melihat bayangan seekor burung Phoenix di dalam api. Yang lainnya mengejutkan. Hanya bayangannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi 9 langit. Bahkan para dewa akan lari karena perlawanan mereka sia-sia. Binatang dewa mistis. Ada yang terjatuh di pantat atau lututnya. Ini bukan burung Phoenix sungguhan, tetapi citranya saat sendirian tak ada duanya. Semua legenda itu nyata, ini benar-benar sarang burung Phoenix.
Seorang leluhur menjadi tenang. Ia tak menyangka akan dapat menyaksikan sesuatu seperti ini di masa hidupnya. Bayangan itu melebarkan sayapnya yang berapi-api dan menutupi langit. Ia mengepakkan sayapnya sekali dan melepaskan api, siap untuk menghancurkan segalanya. Rantai di sekitar Li Qiye, cermin dingin di atasnya, pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya meleleh dalam sekejap. Sayap burung Phoenix memutus semua ikatan yang ada di jalurnya. Sentuhan kecil saja langsung memotong naga emas besar itu dan menghancurkan formasinya. Ah! Darah mengalir deras di kepala-kepala yang terpenggal. Tanah pun berubah merah dalam sekejap. Pasukan ketiga sekte itu langsung terbunuh. Beberapa leluhur beserta trio jenius juga tak luput. Mata mereka terbuka lebar sementara kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Mereka hanya dapat melihat sayap burung Phoenix sebagai hal terakhir. Mereka akhirnya mempelajari apa yang bisa dianggap sebagai langkah pasti dan kehancuran total. Hukum dan harta mereka tidak berguna melawan burung besar ini. Mayat-mayat itu akhirnya jatuh ke tanah, menimbulkan suara dentuman keras. Darah mengalir deras di wilayah itu. Aliansi itu memerangi seperti serangga. Beberapa waktu lalu, Wu Zongtian dan dua jenius lainnya mengira mereka tak tersentuh. Sekarang, mayat mereka telah menjadi dingin di tanah. Hasilnya sungguh mengejutkan. Tulang-tulang dan mayat bertumpuk seperti bukit di atas aliran darah yang membuat orang banyak ketakutan. Ketiga sekte ini adalah garis keturunan terkuat di utara. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan mereka dengan mudah dan brutal? Orang mungkin banyak yang bergejolak setelah mendengar bau busuk itu, telapak tangan mereka berkeringat saat mereka menatap Li Qiye. Dia tidak berpikir dua kali sebelum membantai mereka. Coba pikirkan, itu berarti ketiga sekte akan mengejarnya dengan segala cara yang mereka punya. Penguasa surgawi sendiri akan bergabung. Gerbang Yin yang adalah musuh terburuk di antara ketiganya. Meski begitu, Li Qiye sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Benar-benar mendominasi. Seorang ahli dari generasi sebelumnya menarik napas dalam-dalam. Lebih tepatnya brutal, tak ada yang lebih brutal darinya di utara. Seorang leluhur tersenyum sinis, merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Terlalu lemah. Li Qiye tersenyum seolah-olah dia bukan baru saja membunuh 100.000 orang. Tidak seorang pun kecuali dia yang berani mengatakan hal ini mengingat masa depan yang sulit dengan tiga raksasa yang mengejarnya. Putrinya sudah pergi. Seorang penonton yang cermat memperhatikan hal ini selama pertarungan. Tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa dia melarikan diri hanya untuk mempermalukannya. Saat dia melihat kekuatan lava sesungguhnya, dia langsung tahu bahwa situasinya suram dan melarikan diri tanpa keraguan. Banyak yang menganggap ini adalah keputusan yang bijaksana. Keputusan ini tidak memengaruhi reputasi dan gengsinya pun sedikit. Itu menunjukkan visi dan wawasannya. Para pembudidaya yang lebih tua memujinya. Yang lain tidak akan mampu melarikan diri tepat waktu atau mereka akan peduli dengan reputasi sekte mereka dan reputasi mereka sendiri untuk melakukannya. Dia cepat dan tegas, kualitas bagus yang dimiliki seorang jenderal. Li Qiye tidak berniat mengejarnya karena dia tidak memengaruhi rencana besar sedikit pun. Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja, kata seorang penonton dengan suara pelan. Bahkan jika dia mau, yang lain tidak mau. Yin Yang, tidak. Sama halnya dengan Firmamens dan Skylight. Mereka akan menuntut darah untuk mengganti darah. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Ditambah lagi, sekte ketiga tidak punya pilihan. Menelan amarah ini akan menghancurkan status mereka di utara. Bagaimana mereka dapat mengintimidasi para pesaing dan pengikut mereka sejak saat itu? Bagaimana mereka bisa tetap berada di puncak? Pembalasan dendam yang cepat sangat penting untuk mempertahankan posisi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Yin Yang. Mereka secara bertahap tumbuh menjadi pemimpin wilayah utara, cukup berpengaruh untuk memberi perintah kepada yang lain. Selama Li Qiye masih hidup, mereka tidak akan bisa berjalan dengan kepala tegak. Orang lain akan menertawakan mereka karena mereka pengecut kura-kura. Baiklah, acaranya sudah selesai. Kembali ke urusan kalian masing-masing. Li Qiye mengangkat bahu dan memberitahu banyak orang. Beberapa orang justru senang melihat ini. Paling tidak, mereka dapat kembali ke wilayah itu untuk menemukan lebih banyak harta karun. Dia kembali ke wilayah tersebut sementara Perstone Saintes dan Si Wawa tetap berada di luar. Dia sama sekali tidak takut dengan wilayahnya selama berjalan-jalan santai ini.
Garis keturunan Phoenix sungguh luar biasa. Perjalanan yang mudah membuat orang lain iri. Orang-orang dari Divine Stone Ridge, meskipun sukses, perlu berhati-hati dalam setiap langkah. Jalan yang mereka rencanakan dengan cermat. Para leluhur sekte itu takut pada panas, karena satu langkah saja bisa berubah menjadi asap. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Li Qiye karena hawa panas tampaknya tidak memengaruhinya. Semua orang percaya bahwa hal ini disebabkan oleh darah Phoenix yang mengalir melalui dirinya. Perstone Saintes tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Phoenix. Dia masih bisa melakukannya tanpa itu, ini hanya pengulangan dari apa yang terjadi di lembah kumbang. Keajaiban adalah hal yang biasa terjadi saat Li Qiye masih hidup. Satu-satunya pertanyaan yang ada di benaknya adalah misteri mengenai identitasnya. Apakah dia tidak datang ke sini untuk mengambil harta karun? Orang-orang menjadi terkejut karena Li Qiye tidak mendekati portal Dao. Dia berjalan menuju kedalaman wilayah tempat api mengerikan itu berada. Apa yang ingin dia lakukan? Kerumunan mulai berteriak, jangan lupakan garis keturunannya. Seorang leluhur mengemukakan hal ini. Mereka sempat tersadar dan berpikir bahwa ini masuk akal. Pria itu menelusuri kembali sumbernya. Jadi sebenarnya apa yang ada di sana? Seseorang bertanya. Api yang berkobar di sana membuat mereka semua ketakutan. Meski begitu, mereka tetap penasaran. Api sudah ada di sana entah sudah berapa tahun. Apalagi yang ada di sana? Mungkin itu adalah harta karun yang luar biasa, itulah sebabnya penguasa Dao Langit mencoba pergi ke sana. Seseorang berkata, kobaran api membumbung tinggi ke langit dan menciptakan badai dahsyat yang tampaknya bertekad untuk menghancurkan semua yang berada di kejauhan, tidak ada kekuatan yang mampu menahan panasnya, dan itu tidak berarti jika dibandingkan. Semua orang di luar wilayah itu menyaksikan dengan napas tertahan, mata mereka terbuka lebar. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi api yang mengerikan itu. Bahkan penguasa Dao Langit pun akhirnya menyerah. Bagaimana mungkin seorang junior di alam karapas perak dapat melakukan hal yang lebih baik? Apakah akan ada sarang burung Phoenix di dalam api itu? Seseorang berspekulasi dengan berani. Yang lainnya merasakan hal yang sama. Li Qiye tersenyum di wajahnya saat berdiri di perbatasan badai berapi-api. Ingat, tidak ada tempat lain di wilayah itu yang terlihat terbakar. Anehnya, badai ini menghancurkan segalanya tetapi tidak menyebar lebih jauh dari titik ini. Rupanya badai senang tinggal di tempat ini, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelindung. Mungkin ini bukan api biasa yang muncul dengan cara yang normal. Mungkin burung Phoenix sendiri yang menciptakannya untuk suatu tujuan. Dia akan masuk ke neraka itu. Seorang penonton berteriak setelah mengawasi Li Qiye dengan seksama. Li Qiye mengambil langkah pertama dan semua orang mengira dia akan dihancurkan oleh api neraka, tercabik-cabik atau menjadi abu. Ini berdasarkan fakta bahwa penguasa Dao Langit yang tak terkalahkan memilih untuk tidak mencoba memasuki tempat ini. Namun, keajaiban terjadi karena tidak terjadi apa-apa pada Li Qiye. Api meletus tetapi tidak melesat ke arahnya. Sebuah celah muncul di dasar kobaran api, mirip dengan pintu masuk atau raksasa yang mengulurkan tangan, ingin memeluk Li Qiye. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Sayangnya, ini kenyataannya. Li Qiye kemudian menghilang ke dalam kobaran api yang ganas. Kehancuran yang tak kukenal itu sama sekali tidak memengaruhinya. Bahkan beberapa wanita pun tidak terluka dalam proses itu. Sekarang aku percaya segalanya. Ini pasti sarang burung Phoenix dan dia punya garis keturunan yang tepat. Seseorang berkata dengan penuh keyakinan. Spekulasi ini tampaknya hampir terkonfirmasi. Sungguh garis keturunan yang mulia dan langka, bahkan yang paling kurus pun akan tetap memberikan potensi yang tak terbatas. Para jenius lainnya menjadi iri. Phoenix adalah binatang suci kuno yang sudah diketahui banyak orang. Mereka ada di masa yang tidak dapat dibatalkan. Seseorang dengan garis keturunan ditakdirkan untuk menjadi hebat, terlepas dari kualitas darah mereka. Pangeran pertama dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung. Li Qiye tidak terkalahkan di sini, melawannya di tempat ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Orang lain tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Ya, mereka seharusnya menunggu sampai dia meninggalkan tempat ini dan mencoba membunuhnya. Yang lain menambahkan dengan mengingat kembali. Li Qiye kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk mengendalikan api neraka.
Ini akan membuatnya tak terkalahkan di wilayah tersebut. Li Qiye mengamati area di dalam kobaran api dengan tenang. Bagian dalam kobaran api tidak memiliki daya rusak yang sama dan panas yang menyengat. Hangat seperti anak kecil yang sedang tidur dalam pelukan ibunya. Api berfungsi sebagai dinding dan atap, tetapi keduanya menyenangkan dan nyaman. Tidak ada makhluk dan kekuatan yang bisa memasuki tempat ini. Penghalang itu sempurna dalam memisahkan dunia luar dari dunia ini. Ini memang sarang burung phoenix, sesuai dengan harapan semua orang. Sarang ini dibuat dengan sangat indah dan teliti. Seluruh tempat ini dapat dianggap sebagai Grand Dao. Bahan-bahannya terdiri dari balok-balok kayu phoenix rus yang berharga. Setiap balok ditempatkan dengan hati-hati dalam urutan tertentu. Panjang, usia, dan seratnya unik. Hal ini memungkinkan balok-balok tersebut mencapai puncaknya menjadi Grand Dao yang agung. Bila orang melihatnya, mereka akan mengira itu adalah jalan burung phoenix, bukan sarangnya. Karya agung terakhir di saat-saat terakhir dari anugerah bawaan seekor phoenix kelahiran kembali. Li Qiye mendesah dan memuji. Ini adalah jalan agung bawaan mereka, benar-benar unik. Li Qiye adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat memahaminya. Dia pernah melihat lagi di dunia pengobatan batu. Bangkainya muncul lagi dan Li Qiye melesat terbang menuju cakrawala. Sarang itu memiliki bulu yang bersinar seperti dewa, seindah mungkin. Begitu rune samar yang tertanam di atasnya digabungkan, karakter kuno dengan makna, kebajikan, pun terbentuk. Ini adalah bulu burung phoenix yang paling berharga. Selain itu, di tengahnya terdapat sebuah telur seukuran mangkuk besar, terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kehadirannya terbuat dari batu giok seputih salju, juga berdenyut dengan berbagai ukiran yang menggambarkan ruang, waktu, dan berbagai zaman. Ia dikelilingi oleh api yang lembut seolah-olah ibunya sedang memanjakannya. Jutaan tahun telah berlalu tetapi proses inkubasi masih belum selesai. Telur itu sudah ada di sini sejak lama. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menjadi gila. Nilainya tak terukur. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu jauh lebih berharga daripada seorang Dao Lord. Ada banyak penguasa Dao dalam sejarah, tetapi tidak demikian halnya dengan telur ini. Telur ini nyata, seekor burung phoenix mungkin akan muncul dari telur ini dengan garis keturunan murni. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu dan tahap inkubasi masih belum selesai. Orang lain mungkin tidak tahu alasannya. Sebagian orang berasumsi bahwa diperlukan waktu yang lama bagi binatang dari telur dewa. Namun hal itu tidak berlaku pada Li Qiye karena ia membiarkan burung phoenix berkeliaran bebas saat itu. Masih belum cukup. Dia menggelengkan kepalanya, kelahiran kembali api yang berapi-api tidaklah semudah itu. Surga yang jahat tidak mengizinkannya. Burung phoenix ini menjelajahi angkasa pada masanya, mencari cara untuk mencapai kelahiran kembali. Ia mengalami banyak kesengsaraan dan mengumpulkan sumber daya yang menakjubkan. Pada akhirnya, kegagalan tetap menjadi hasil. Tentu saja, jika berbicara secara tegas, burung phoenix ini tetap tidak gagal. Paling tidak, ia masih meninggalkan sebutir telur. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyerang ketika semuanya berjalan dengan sempurna. Ia akan mampu keluar dari cangkangnya dan terbang di atas 9 langit sekali lagi. Sayangnya, kelahiran kembali yang berapi-api dapat dianggap sebagai kesengsaraan besar. Proses saat itu mendatangkan bencana yang mengakibatkan cacat pada telur. Kalau tidak, telur itu pasti sudah menetas sejak lama. Li Qiye berhenti menatap telur itu dan malah fokus ke seluruh sarang. Kedalaman tempat ini tak berujung dan rumit, hampir tak dapat dipahami meski sudah berusaha seumur hidup. Namun, hal itu terus berkembang dan terbentuk di mata Li Qiye. Ia tenggelam dalam kekagumannya terhadap keindahannya. Klik, klik, klik. Dia mengetuk seluruh sarang dengan lembut, juga dengan irama khusus. Kekuatan yang tidak diketahui tertanam kuat di area tersebut. Sarang itu tampak hidup kembali. Detik berikutnya, sarang itu menghilang dari pandangan, digantikan oleh kosmos yang besar. Setiap bintang di sini memiliki cahaya yang unik dan misteri abadi. Cahaya bersinar di dahi Li Qiye. Cahaya ini berubah menjadi pusaran air yang menyilaukan. Bintang-bintang di kosmos mulai bergerak maju mendekati dahi Li Qiye seolah-olah mereka akhirnya menemukan tujuan akhir mereka. Sebuah portal muncul di sana dan menyerap semua esensi ajaib. Bunyi keras itu terdengar saat hukum Dao sebesar urat raksasa saling melilit untuk membentuk Dao agung tertinggi di dalam otaknya.
Grand Dao bawaan burung Phoenix, lahir kembali. Dia melihat dan mendesah, sayangnya, ini bukan jalan yang aku cari, bukan yang aku inginkan. Setiap binatang suci memiliki karunia unik, yang memungkinkan mereka menjadi perkasa dan tak tertandingi. Yang lain akan sangat gembira dan melompat-lompat setelah memperolehnya. Li Qiye tetap tenang. Kelahiran kembali dengan cara ini memang cemerlang, tetapi bukan bagian dari tujuannya. Itu sama sekali tidak penting baginya. Setelah kosmos menghilang, sarangnya masih tampak sama seperti sebelumnya. Orang luar tidak akan mampu mengetahuinya. Li Qiye menyingkirkan bulunya karena bulunya dapat digunakan untuk membuat pakaian yang menakjubkan. Dia kemudian melihat telur itu. Hanya orang bodoh yang akan meninggalkannya di sini, tetapi Li Qiye tidak berniat mengambilnya. Tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk inkubasinya. Seluruh wilayah itu melayani tujuan ini, terutama kobaran api yang berkobar. Membawanya keluar dari tempat ini akan menghilangkan keadaan yang menguntungkan, yang mengakibatkan kesulitan yang lebih besar. Baiklah, karena kita sudah bertemu lagi, aku akan memberikan sebuah keberuntungan. Kata Li Qiye. Dia menjadi serius dan mengangkat tangan. Sebuah kekuatan untuk mengumumkan seluruh telur. Ledakan, goblok, geram. Dia melepaskan sambaran petir ke arah burung Phoenix. Benda itu menyala, bukan karena kilatan cahaya terang, tetapi karena ada sesuatu di sana yang aktif, tampaknya bereaksi terhadap arus yang masuk. Kekuatan malapetaka iblis terus mengalir ke dalam telur itu. Li Qiye tampak seperti surga yang melepaskan amarahnya yang dahsyat untuk menghancurkan telur ini. Suara teriakan burung Phoenix terdengar dari dalam cahaya di dalam telur. Seekor burung Phoenix kecil mengepakkan sayapnya dan menyerang langit dengan apinya yang tak berujung, ingin menghentikan kesengsaraan mengerikan itu. Aduh, bagaimana mungkin burung Phoenix kecil ini bisa melawan Li Qiye yang maha kuasa? Dia menjerit kesakitan saat sayapnya patah karena anak panah. Sayangnya, ia tidak menyerah dan menyembuhkan luka-lukanya, mengepakkan sayapnya untuk menghadapi kesengsaraan itu. Hal ini tampaknya sia-sia. Aktifkan. Li Qiye mengangkat tangan yang lain dan menggenggam alam semesta bersama burung Phoenix kecil itu, melindunginya dengan energi kekacauan. Pemberdayaan ini memungkinkan burung dewa untuk bertahan hidup dan mandi dalam kesengsaraan. Pekik, burung yang telah pulih itu terbang dan menyerang kesengsaraan itu lagi. Kontes ini berlangsung cukup lama. Bertarung terus-menerus dan melewati rintangan yang membuat burung itu matang. Pakaian Li Qiye basah oleh keringat selama proses ini. Tentu saja, usahanya selalu membuahkan hasil. Burung kecil itu perlahan berubah menjadi burung Phoenix dewasa yang mampu terbang tinggi di atas langit. Bulunya memancarkan cahaya yang menakjubkan, cukup untuk membuat siapapun takut. Ia tampak anggun dan tak terkalahkan. Begitu ia keluar dari cangkangnya, seekor burung Phoenix sejati akan muncul. Li Qiye meletakkan tangannya di bawah dan duduk dalam posisi merenung untuk memulihkan dirinya. Burung Phoenix tertinggi di dalam telur itu menatap Li Qiye dan menjerit penuh rasa terima kasih. Cahaya di dalamnya perlahan menghilang. Segala sesuatunya kembali seperti semula seolah tidak terjadi apa-apa. Bersambung.